Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Riki. Hari ini kita akan sama-sama belajar komputer. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari PowerPoint. Oke, pasti anak-anak bertanya, apa sih Pak Riki PowerPoint itu? Nah, PowerPoint itu adalah sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat presentasi. Nah, anak-anak pasti ingat, biasanya pada saat anak-anak chapel itu Bapak Ibu guru membuat presentasi, lalu ada sebuah lagu di sana, terus anak-anak bisa lihat lagunya. Nah, itu menggunakan PowerPoint loh. Lalu Bapak Ibu guru menyampaikan materi, ya, Bapak Ibu menjelaskan tentang IPA, Bapak Ibu guru menjelaskan tentang matematika. Nah, itu semua menggunakan PowerPoint juga. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang PowerPoint. Yuk! Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai mengenal Microsoft PowerPoint. Kita mulai dari membuka Microsoft PowerPoint. Ada dua cara. Yang pertama, kita mencari icon PowerPoint di desktop atau di layar komputer kita di awal. Nah, kalau kita temukan, kita double klik saja. Nah, sudah terbuka seperti ini. Lalu nanti kita pilih blank presentation. Nah, karena kita akan memulai dengan lembaran yang baru, yang kosong. Nah, itu cara yang pertama. Pak Riki close dulu. Kita akan melihat cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita gunakan kalau anak-anak tidak dapat menemukan icon PowerPoint di layar seperti ini. Anak-anak klik, ya, kalian klik lambang Windows di sini sebelah kiri, tombol ini. Nah, lalu muncul banyak aplikasi. Anak-anak silakan di-scroll ke bawah. Lalu anak-anak silakan cari Microsoft PowerPoint. Nah, di sini Pak Riki ketemu. Lalu anak-anak klik sekali saja. Maka akan terbuka. Ya, lalu kita akan klik blank presentation. Nah, jika kita sudah membuka pertama kali Microsoft PowerPoint seperti ini, maka anak-anak pasti akan melihat banyak sekali menu dan tombol-tombol icon, ya, yang ada di Microsoft PowerPoint. Kita akan berkenalan satu-satu. Kita mulai dulu dari yang pertama. Di sini kalau anak-anak lihat baik-baik, ya, ada kotak di atas ini, ya. Ini namanya ribbon. Ribbon ini berisi tab-tab yang sudah berisi, masing-masing tab itu berisi fungsinya masing-masing. Misalnya ada tab home, ada tab insert, draw, design, dan seterusnya. Dan setiap tab ini punya fungsinya masing-masing tergantung dari apa yang akan kita perlukan nantinya. Nah, jika anak-anak bisa lihat lagi dengan lebih jelas, lebih dekat lagi, ya, di dalam sebuah tab ini, misalnya tab home, anak-anak bisa lihat ada tools-tools yang sudah dikelompokkan ke dalam, ya, kotak-kotak yang lebih kecil lagi. Jadi misalnya di sini anak-anak bisa lihat ada clipboard, ada kelompok slide, ada kelompok font. Ya, misalnya di kelompok slide, ya, di sini berisi semua perintah-perintah atau tools, ya, yang berhubungan dengan pembuatan slide. Ya, atau misalnya di menu font, anak-anak bisa lihat, ya, di sini ada tools-tools yang berhubungan dengan menu font atau menu yang berhubungan dengan tulisan, bagaimana nanti kita ketik, ya, mengganti tulisan dan seterusnya, ya. Nah, itu. Lalu kalau anak-anak lihat kotak ini terus merasa kotak ini cukup besar dan mengganggu area kerja yang di sini, anak-anak bisa klik tombol yang di sebelah kanan sini untuk menyembunyikan ribbon ini, ya. Nah, kalau anak-anak mau menampilkannya lagi, cukup klik salah satu tabnya, misalnya tab home, lalu dia akan muncul dan anak-anak bisa klik pin di sini supaya dia tetap selalu muncul. Nah, kita klik. Nah, dia akan selalu muncul. Lalu di bagian atas sebelah kiri yang kecil ini namanya Quick Access Toolbar. Anak-anak bisa menggunakan Quick Access Toolbar untuk mengakses, ya, tool-tool yang atau alat-alat yang
biasa anak-anak pakai. Contohnya save. Ya, pasti anak-anak sudah tahu ya. Kalau anak-anak mau save pekerjaan atau mau save hasil kerjanya, pasti kita klik tombol save. Nah, ini akan membantu anak-anak untuk menemukan tombol save dengan cepat. Lalu kita pindah ke tengah. Di sini ada nama dari dokumen anak-anak. Ya, di sini contohnya presentation 1. Ya, jadi bisa diganti nanti namanya. Ya, gimana caranya nanti kita akan pelajari. Lalu kita pindah ke sebelah kanan. Ya, di sini ada nama Pak Riki karena Pak Riki sudah login menggunakan email sekolah. Ya, kalau anak-anak belum muncul namanya, tidak masalah, anak-anak bisa login. Kalaupun tidak masalah. Ya. Lalu di sini ada minimize. Minimize ini fungsinya untuk menyembunyikan ya PowerPoint ini di taskbar. Contohnya Pak Riki klik, maka dia akan tersembunyi di sini. Untuk menampilkan dia lagi, kita klik saja di sini. Maka dia akan muncul. Lalu di sebelah minimize ada namanya restore down. Ya, kalau kita klik, maka dia tidak akan full screen atau tidak akan penuh di layar. Tapi sebaliknya, kalau kita klik lagi di sini, namanya maximize, kita klik, maka dia akan full screen. Ya, tentu saja kita lebih senang bekerja dengan full screen ya, betul ya anak-anak ya. Nah, lalu ada tombol X. Ya, ini anak-anak pasti sudah tahu. Ya, ini fungsinya untuk keluar dari aplikasi. Ya, Pak Riki klik, maka kita akan keluar ya. Pak Riki masuk lagi. Nah, seperti itu ya. Lalu ada yang namanya menu di belakang layar. Menu di belakang layar itu apa? Yang ini, file namanya. File ini kita klik. Nah, ada berbagai macam fungsi di sini. Tapi yang mau Pak Riki ajarin adalah fungsi save. Kalau kita mau save, nah, ada save dan save as. Save as ini untuk kita yang baru pertama kali membuat dokumen, lalu kita mau save. Nah, ada banyak pilihan. Di sini Pak Riki akan contohkan untuk simpan di komputer kita. Kita bisa simpan juga di OneDrive. OneDrive itu disimpan secara online. Tapi kita mau belajar simpannya di komputer kita dulu. Nah, kita klik browse. Pasti anak-anak sudah tahu juga karena sudah pernah belajar di Microsoft Word. Nah, nanti kita akan pilih tempat simpannya. Misalnya simpannya di dokumen. Lalu kita beri nama tadi. Presentation 1 kita bisa beri nama dengan nama kita. Misalnya Riki Yakobus Kota. Lalu Pak Riki bisa tulis latihan. Nah, ya latihan 1 misalnya. Lalu Pak Riki save. Gitu. Maka nanti akan berubah di sini tadi namanya. Riki Yakobus Kota latihan 1. Nah, selain simpan, ya. Nah, anak-anak juga bisa print nih. Misalnya di sini. Kalau anak-anak di rumah punya print, bisa ngeprint. Nah, tinggal pilih saja printernya di sini dan seterusnya. Ya. Nah, kalau mau kembali ke tadi, tinggal klik tanda panah di sini. Kita akan kembali ke sini. Nah, ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, kali ini kita langsung juga akan belajar ya dasar-dasar dari slide. Nah, tadi kan sudah belajar di atasnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini nih. Nah, di sini yang paling gede nih tempatnya nih. Apa sih ini? Nah, ini adalah lembar kerja kita. Namanya slide. Ya, slide ini fungsinya untuk kita menaruh presentasi kita. Kita untuk mengerjakan presentasi kita di sini. Jadi misalnya nih, slide pertama di sini ya. Kita biasanya di slide pertama kita tulis judul. Jadi misalnya nih, pelajaran komputer, berarti kita tulis komputer. Komputer. Nah, ya, pertama anak-anak bisa lihat sebelum Pak Riki tulis deh. Pak Riki kembali nih. Ya, kalau anak-anak lihat, ya di slide ini, di lembar kerjanya anak-anak, ada kotak kecil 2 seperti ini. Nah, ini namanya placeholder. Placeholder ini, kita bisa mengisi placeholder itu dengan tulisan. Ya, jadi kita klik, kita tulis komputer. Nah, di bawahnya kita bisa lagi tulis nama kita misalnya Riki Yakobus Kota. Ini nama Pak Riki ya misalnya ya. Nah, kalau sudah ya, anak-anak bisa lihat nih di sebelah kiri nih kotak yang kecil, slide yang kecil ini. Nah, di slide yang kecil ini sebenarnya untuk membantu kita ya mengatur slide jika slide-nya sudah banyak. Contoh ya, misalnya ada slide
kita tambahkan sebuah slide. Kita klik. Kita klik, lalu kita pilih ya slide yang kedua. Nah, kita pilih slide yang kedua itu yang mana? Ya, terserah kita. Ada 9 pilihan di sini. Nah, kita klik misalnya title and content. Maka akan muncul slide baru. Nah, ini fungsi dari slide. Pak Riki akan ajarin kita fungsi dari ya kelompok yang pertama yaitu slide. Nah, maka akan muncul slide baru yang kedua. Nah, kalau anak-anak perhatikan slide kedua ini, ya placeholder-nya itu berbeda dengan slide yang pertama. Ya anak-anak bisa lihat ya. Nah, slide yang pertama placeholder-nya di tengah terus segini ya. Nah, kalau yang kedua dia seperti ini, beda. Nah, itu fungsinya beda-beda. Pak Riki jelasin nih. Yang dari pertama ya, title slide. Title slide ini biasanya kita pakai untuk menuliskan judul begitu ya. Ya, judul dan subjudul seperti ini. Bisa kita berikan judul, lalu kita beri nama kita juga. Itu yang pertama, title slide. Lalu ada title and content. Ini biasanya kita pakai untuk mengisi dengan materi yang ingin kita tulis. Misalnya nih, Pak Riki pelajaran komputer, slide pertama. Lalu slide kedua Pak Riki tulis. Pak Riki mau perkenalan, berarti Pak Riki tulis perkenalan. Nah, perkenalan. Lalu Pak Riki bisa isi di sini, misalnya nama, ya, _2, misalnya Riki. Ya, Pak Riki enter bisa tulis lagi, misalnya tanggal lahir. Nah, misalnya 1 Agustus contohnya, ya. Nah, lalu Pak Riki bisa tambahkan lagi dan seterusnya. Misalnya hobi, gitu ya. Nah, anak-anak bisa, ya tadi Pak Riki bilang di sebelah kiri ini ada slide, ya kan? Nah, ada slide. Slide-nya ini mengatur posisi kita. Jadi kalau Pak Riki klik slide yang ini, akan muncul di sini lembar kerja kita slide yang pertama. Kalau Pak Riki klik yang ini, maka di sini akan muncul slide yang kedua. Begitu seterusnya. Nah, anak-anak bisa tambahkan, ya, terserah berapa banyak slide, bisa sebanyak-banyaknya. Kita tambah terus di new slide ini. Nah, ya. Nah, anak-anak bisa lihat nih, slide ketiga placeholder-nya berbeda dengan slide keempat, ya. Nah, kalau misalnya nih, slide ketiga placeholder-nya seperti ini, ada 2 kotak. Slide keempat placeholder-nya 1, 2, ada 3. Terus kalau Pak Riki mau ubah slide ketiga seperti slide keempat, Pak Riki klik nih slide ketiga, lalu Pak Riki ke menu yang namanya layout, ya. Layout, Pak Riki klik. Lalu Pak Riki mau ubah jadi seperti slide 4 tadi, berarti slide-nya yang mana? Nah, slide-nya misalnya yang ini, yang sama kayak yang slide keempat. Pak Riki klik. Nah, sekarang sudah berubah nih, ya. Anak-anak bisa lihat nih, ya, placeholder-nya berubah di slide 3, sama seperti di slide keempat. Kalau Pak Riki klik slide 4, sama, ya. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hari ini kita pelajari sampai di menu untuk menambahkan slide dan mengubah layout-nya. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang Pak Riki mau kasih tahu tugas apa yang akan kita kerjakan, ya. Nah, pertama kita buka dulu Teams, lalu kita masuk ke SDH Lubuk Linggau grade 4. Nah, lalu kita ke channel komputer Mr. Riki ini. Kita klik, lalu di sini kita klik Files di bagian atasnya. Nah, kita tunggu. Ya, kalau sudah, kita masuk ke kelas materials. Nah, kita klik kelas materials, kita tunggu, lalu kita klik pertemuan 1 Jumat 7 Agustus ya, hari ini. Pertemuan 1 Jumat 7 Agustus kita klik. Nah, di sini ada file untuk kita latihan. Pak Riki sudah siapkan. Nah, anak-anak tinggal centang di sini. Lalu anak-anak tinggal pilih download. Nah, kita klik download.
Nah, kita tunggu sebentar, lalu simpan di downloads. Kita save. Ini nama underscore latihan 1. Save. Nah, download dulu ya. Nah, kalau kita sudah selesai download, kita klik Windows Explorer yang kuning ini. Atau kita cari saja di downloads. Ya. Nah, di downloads. Nah, kalau Pak Riki tadi bukan simpan di downloads, tapi di dokumen. Jadi kita buka dokumen. Lalu cari yang ini, nama latihan 1. Ya. Nah, lalu kita rename dulu namanya. Nama ini ganti sama nama kita. Jadi Pak Riki klik, lalu klik kanan, pilih rename. Lalu ganti nama. Namanya itu ganti dengan namanya kita, Riki. Misalnya Riki Yakobus. Lalu tekan enter aja. Nah, sudah kan. Lalu kita buka filenya. Nah, kita tunggu. Filenya terbuka. Nah, sudah. Kalau misalnya ada muncul kuning seperti ini, kita klik enable editing. Nah, sudah. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama, lihat step-step yang sudah Pak Riki tulis di Teams ya. Nanti kalian lihat ya, sudah di Teams. Tapi Pak Riki contohkan nih di sini. Nah, di sini Pak Riki sudah sediakan PowerPoint, lalu ada gambar-gambarnya. Nah, tapi dia tidak sesuai dengan urutannya. Ya, lalu ada tulisannya juga yang tersembunyi di sini. Nah, kita akan merapikannya dengan cara yang tadi Pak Riki sudah ajarkan. Jadi kita akan mengubah layoutnya, ya, dan juga kita akan mengatur posisi di sini menggunakan slide-slide yang ada di sini. Kita atur menggunakan yang pengaturan di sebelah kirinya di sini. Nah, yang pertama kita pindahkan dulu slide yang kedua karena judulnya ini ada di slide kedua, kita mau judul itu di slide paling pertama. Jadi kita pindahkan, caranya kita klik slide yang kedua, kita pindahkan ke atas, kita klik tahan lalu kita geser ke atas. Nah, kalau sudah nanti dia akan ada di posisi paling atas, kita lepas. Nah, lalu yang ini juga slide keempat ini, ternyata dia harusnya di slide ketiga, jadi kita geser juga. Klik tahan lalu kita pindahkan. Nah, sudah deh ya. Selanjutnya, slide kedua ini tulisannya ini ya, tulisannya tidak kelihatan ya, karena layoutnya tidak cocok, ada gambar lalu layoutnya kita beda gitu ya. Nah, sekarang kita ganti layoutnya. Layoutnya yang benar adalah kita klik dulu slide-nya, lalu kita klik layout. Nah, di sini layoutnya yang terpilih itu title slide. Sebenarnya ini bukan title slide kan, karena title slide itu kan kita pakai untuk title seperti ini. Nah, jadi kita ganti, bukan title slide, tapi kita pilih picture with caption. Kita klik. Nah, maka dia akan rapi seperti ini. Ada judulnya, ada tulisannya, lalu gambarnya di sini. Nah, kita lakukan yang sama juga untuk slide yang ada gambar. Semua slide yang ada gambar kita perbaiki. Nah, kita klik slide yang ini, lalu kita pilih picture with caption. Nah, ini juga sudah rapi. Sekarang ini juga. Nah, kita buat semua. Ya, ini juga sudah rapi. Yang slide ke-8 lagi. Picture with caption. Nah, ternyata ada slide kosong di slide ke-7. Nah, kita hapus slide-nya. Caranya kita klik kanan di slide, pilih dulu slide-nya. Kita klik kanan ke slide-nya, lalu pilih delete slide. Nah, gitu ya. Sudah. Lalu slide yang ini lagi. Kita ganti layout-nya. Pakai picture with caption. Ini comparison, salah. Nah, sama ini juga. Kita ganti semuanya. Sampai slide yang paling bawah. Kita ganti semuanya pakai ya. Kita ganti semuanya pakai layout yang ini, picture with caption. Iya. Nah, ini yang terakhir nih. Oke ya. Tugasnya seperti itu saja. Nah, kalau sudah akan jadi seperti ini. Slide 1. Slide kedua ini, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada semuanya ada 12 slide ya. Nah, kalau sudah pilih file, lalu save. Nah, sudah save, lalu di close, lalu kita ke ini ya, ke file komputer ya.
kita klik. Kembali ke Microsoft Teams, kita klik ke komputer. Nah, ke files ini, files. Lalu ada pengumpulan tugas. Nah, kita kumpulin tugasnya, nak. Kita klik. Nah, lalu cari nih nama anak-anak nih di sini. Ini sudah ada namanya masing-masing. Nih, contoh nih, Pak Riki. Ini Pak Riki pakai nama Pak Riki aja deh. Misalnya Riki Yakobus Kota. Nah, ini ada nama Pak Riki. Pak Riki masuk ke nama Pak Riki. Kalau anak-anak ya masuk ke nama anak-anak ya. Klik. Lalu cara kumpul tugasnya adalah pilih upload. Klik upload, lalu pilih files. Lalu cari filesnya tadi ada di mana. Tadi harusnya ada di download kalau punya anak-anak ya. Punya Pak Riki ada di dokumen. Nah, ini Riki Yakobus latihan 1. Lalu open. Lalu nanti dia upload di sini. Dia tulis uploading item. Nah, kalau anak-anak klik nanti muncul lagi di sini. Oh, ini lagi proses uploading. Iya. Nah, kalau sudah kita tunggu sampai selesai proses uploadnya. Nah, ini sudah selesai terupload. Kita klik X saja. Nah, kalau sudah selesai terupload pasti sudah muncul seperti ini punya anak-anak nih. Nah, ya Pak Riki, kalau seperti ini Pak Riki sudah bisa periksa. Nah, kalau misalnya anak-anak lupa rename ya, anak-anak lupa rename, anak-anak klik 3 titik ini aja lalu pilih rename, bisa. Tinggal ganti namanya. Atau ada kesalahan di nama, boleh silakan lalu klik save. Ya, misalnya kurang nih, Pak Riki namanya kurang, Riki Yakobus Kota misalnya. Nah, Pak Riki save, nanti dia berubah namanya. Nah, gitu ya cara kerjain tugas sama kumpulin tugasnya ya anak-anak ya. Oke, selamat bekerja.